Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis web dan kode mata kuliah STSI 4269, yaitu yang saya hormati Bapak Ikra Dewantara MKOM. Saya atas nama Muhammad bin Pahangan Yoman dengan kode mata kuliah NIM nomor induk mahasiswa 0493039555. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2, yaitu tentang ini dengan judul Vue.js untuk mengajari Vue.js. Dalam tugas praktik ini, di sini kita harus mampu ini ada 5 poin di sini. Yang terakhir yaitu mampu menerapkan fungsi worker yang sesuai menghasilkan output yang diharapkan dengan format ketentuan struktur file berikut, ada HTML, ada CSS, dan JS. Nah, di sini harus memiliki startup JS dan tracking app JS yang dapat digunakan. Nah, di sini ada ketentuan poin-poinnya, yaitu tentang arsitektur dan struktur proyek Vue.js, penggunaan data binding, penggunaan kondisional, penggunaan properti, watcher, formula input, kreativitas, penjelasan dalam video juga, dan fungsinya. Nah, durasi video maksimal 15 menit di sini. Nah, di sini ada dua, yaitu data bahan ajar sekaligus format soal tugasnya. Nah, yang pertama-tama saya akan membuka VS Code. Di sini ada indeks HTML, yaitu sebagai halaman utama. Nah, kita bisa dilihat di sini ada 65 baris pada indeks HTML itu sendiri. Jadi sebagai halaman menu, dan yang kedua yaitu stok HTML. Di sini ada 374 baris. Nah, stok HTML ini tujuannya yaitu untuk mengelola stokku. Dan yang ketiga, tracking HTML di sini. Nah, tracking HTML itu sendiri yaitu pada halaman ini, yaitu untuk melacak pengiriman. Di sini ada 354 halaman. Setelah itu kita memasuki file CSS. CSS ini biasanya untuk mendesain. Nah, di sini saya mempunyai file CSS itu sampai 728 baris kode. Nah, di sini untuk file desain dan tampilan. Seperti yang saya bilang tadi, dan JS yaitu JavaScript sendiri. Pertama yang saya akan review yaitu data bahan ajar. Di sini saya mempunyai 113 baris kode, yaitu seperti data contoh buku, paket, dan lain-lain. Dan yang kedua pada file JS atau JavaScript yaitu saya mempunyai stock.js. Di sini yaitu menyajikan logika untuk halaman stok. Di sini saya mempunyai 275 baris kode. Dan yang terakhir yaitu tracking app.js, yaitu sebagai logika untuk halaman tracking. Nah, saya mempunyai 331 kode. Nah, itu pada indeks HTML. Di sini indeks HTML sendiri mempunyai beberapa kegunaan, yaitu sebagai ada logo dan judul Sita UT di sini. Seperti biasa, HTML biasanya, dan tombol stok bahan ajar juga ada di sini. Ini stok bahan ajar, tracking delivery, sampai ini bawah ini. Universitas terbuka, copyright ini yang di bawah seperti di footer. Setelah itu kita memasuki stok HTML. Di sini ada banyak, namun yang saya jelaskan di sini yang menitik-beratkan ada fitur dan sortir, form tambah stok di sini, dan sumarika juga ada, tabel data stok juga ada, model ID juga ada. Yang ketiga, tracking HTML. Di sini bisa untuk membuat pesanan baru. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya putih-putihnya. Nah, ada sumarika juga ada, daftar pesanan juga ada, model detail ada, model update status juga ada. Makanya ini sangat banyak filenya. Nah, ini ada keterangan tambahan, simpan perubahan, ada di sini.
Tibetan success, ada cross footer, ada container. Ya ada di sini. Setelah itu buka CSS style seperti kita ketahui lah. Ini kan juga ada warna. Nih, dan warnanya nggak bisa dirubah. Terus ada layoutnya, ada margin, ada padding, ada box sizing, sampai bawah, tapi juga bawah. Setelah itu ya di sini ada warna biru, hijau, oranye, dan merah pada file CSS-nya. Pada JS bahan ajar, nah kita data bahan ajarnya di sini seperti ini data yang disimpannya. Kita lanjut saja. Saya akan menerangkan cara kerja antar filenya. Pertama-tama itu ini index HTML ini. User kan menurut tombol. Nah, di sini diarahkan ke stok HTML atau tracking HTML. Bisa dilihat. Nah, ini ada tracking HTML. Ini diarahkan. Tuh. Nah, tag HTML ini. Nah, sudah diarahkan. Setelah itu, ini yang paling penting ya, harus didengarkan. Stok HTML atau tracking HTML dimuat. Nah, ini dimuat kedua file ini. Ya, file codingan itu dimuat. Yaitu Vue.js merender tampilan berdasarkan data. Nah, user berinteraksi, ada klik, input, dan filter. Vue.js update data dan tampilan otomatis. Data disimpan di local storage browser. Jadi kurang lebih begitu. Adapun beberapa konsep, memang ada data binding, conditional rendering, list rendering, dan computed properties, dan lain-lain. Seperti ada voucher juga, memang. Nah, kali ini saya akan membuka langsung pada di XMPP. Kita masuk XMPP dulu, kita open. Start. Sudah baca start. Setelah itu kita masuk sini, tugas VUT, kita copy. Akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam itu. Nah ini yang tadi kita masuk localhost. Ini yang kita tugas satu kemarin, tapi ini tugasnya bernama tugas 2 VUT. Nah, di sini ada sita UT. Nah, di sini ada header, sistem informasi tiras dan transaksi manager. Judulnya ini sama datang di sita UT. Ini tentunya di HTML. Nah, ini di sini ada dua. Saya, nah ini responsif ya. Ini langsung mengembang ke atas. Nah, ini juga responsif. Ada logo juga, stok manager berarti barang, seperti kotak paket. Tracking berarti ada mobil. Nah, di sini ada tulisannya, kelola dan pantau stok manager di seluruh OT daerah. Dan yang ini lacak status pengiriman manager pada mahasiswa. Nah, ini bisa dipilih antara melihat stok, mengelola dan memantau, atau men-tracking stok. Ini gimana sih pengirimannya, statusnya masih dalam perjalanan atau gimana? Kita coba ke stok manager dulu. Nah, di sini manajemen, ada tulisannya manajemen stok manager Universitas Terbuka. Jadi ini sangat ramah sekali untuk user experience UX atau user experience. Ini sangat ramah sekali. Ini apa berarti kembali ke home bisa, tracking DO juga bisa. Jadi kita nggak perlu ke home terus milih yang tadi, milih yang ini. Tidak perlu, kita langsung saja ke tracking DO juga bisa. Nah, ini kan ada dua, ada tracking dari order dan stok manager. Di sini ada filter dan sortir. Seumpama saya milih Jakarta, kita semua dulu ya. Cuma di sini ada Padang, Denpasar, Surabaya, Makassar, Jakarta, campur berarti. Saya akan memilih Jakarta saja. Nah, di sini ada Jakarta. Nah, untuk daerah Jakarta. Ini punya dan nanti yang bawah saya akan terangkan. Ini atas dulu. Kategori. Nah, kategorinya apa nih? Nah, ini ada mata kuliah wajib. Berarti ketika saya milih Jakarta, tapi kategorinya mata kuliah wajib, berarti nanti tidak ada. Kita coba saja apakah ada. Nah, kita semua daerah. Status menipis, kita coba yang menipis dulu.
Nah, ini menipis. Nah, status kosong. Apakah ada? Nah, ini ada, yaitu bahasa Inggris dasar kosong. Status perlu reorder. Nah, ini perlu reorder. Jadi, perlu reorder itu antara menipis ataupun kosong. Ini kita masukkan ke aman dulu. Judul mata kuliah kita coba ini bahasa Indonesia saja. Judul mata kuliah ini jumlah stok ya. Nah, ini yang ini jumlah stok aman, jumlah stoknya aman. Berdasarkan harga ini 45, 65, 80. Oh, semakin betul. Ini kan semua daerah aman. Cuma status aja lah harga. Nah, kita masuk ke kode mata kuliah. Di sini ada kode-kodenya juga. Nah, harga. Nah, ini saya ini 5 juta. Kita bisa juga menghapusnya. Nah, misalkan seumpama saya ganti ini kan ada safety stop. Safety stop itu berarti keamanan. Ini maaf ini ada bug sedikit. Aman lah. Kita bisa. Itu di sini kita menambahkan juga bisa contoh X5 2111 di mata kuliah budidaya perikanan. Jangan deh budidaya agrikultur. Kategori pilihan lokasi rak W2 itu aja daerah Surabaya stok 10 satu stok 1. Nah ini kan ada kategorinya juga, maaf. Harga kita 30.000 aja. Nah, catatan edisi 2025 tambah stok berat masuk. Nah, ini bisa ya. Ini juga bisa di-download. Nah, bisa di-download. Ada file JSON-nya. Dan ini juga bisa dihapus. Maaf. Nah, itu kita mereset saja. Sekarang masuk ke tracking DO. Nah, ini ada nomor DO-nya. NIM, contoh nomor 49355, nama mahasiswa Bima, pilih ekspedisi reguler, pilih paket UT, IPA dasar ya. Sen, berarti IPA kan Sen. Nah, ini ada 140.000, berarti IPA dasar 130.000, tanggal kirim ini. Nah, di sini kita juga bisa menghapusnya. Tapi ini harus pakai backend kalau ingin menghapus. Jadi tidak semua bisa digunakan di sini. Nah, ini bisa di reset kurang lebih begitu. Nah, ini bisa dilihat sampai statusnya kan nanti bisa terbayar. Dikirim ke rumah. Ini lokal ya. Nah, ini dikirim ke rumah. Sudah bisa kita tutup. Ini nggak bisa dihapus ya karena ada satu saja. Kita harus pakainya PHP admin sih. Masuk ke lagi, coba chat Makassar, kategori pilihan, status aman, nggak usah sistem cegahnya. Nah, nggak ada kan? Coba kita ke Surabaya. Nah, ada B2 ini budidaya agrikultur. Ini sudah saya tambahkan yang tadi budidaya ada. Nah, bisa dihapus. Kita coba lagi. Apa ya? Budidaya perikanan. Contoh pengantar contoh mata kuliah aquacultur. Contoh mata kuliah WE 3121 kategori wajib Bekasi AQ2 Jakarta jumlah stok 1 sertifikat kendal saja harga 10.000 saja, catatan terbaru tambah stok. Nah, tambah stok kita lihat di Jakarta apakah sudah masuk.
kita gini saja. Nah, kita kembali lagi Jakarta. Harusnya ada sih. Nah, aquaculture ini. Jadi itu paling menyenangkan gitu. Saya habis dulu. Tidak ada kan? Kita pilih Jakarta yang tadi. Apakah setelah saya hapus aquaculture-nya hilang? Nah, hilang. Jadi ini semuanya bisa, tapi kita harus mereset dulu gitu. Anda bisa coba yang ini saya hapus, yang pengantar akuntansi Jakarta. Oke. Nah, langsung ke hapus. Pengantar manajemen hapus. Bisa. Kita semua daerah. Coba yang biologi praktikum ini saya ganti raknya F3 saja. Harganya kita kurangi jadi 60.000. Jumlah stok berkurang menjadi 10. Catatan butuh banyak ya butuh banyak revisi. Ini kan yang biologi tadi kita nah ini butuh banyak revisi. Sudah untuk kita tracking DO. Nah ini dalam perjalanan saya ganti ke terkirim. Nah bisa kan terkirim. Kita pilih express paket DO. Oh iya ini NIM 04 ini 098777 nama mahasiswa Rudi gitu aja buat. Nah, ya. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila masih banyak kekurangan seperti bug dan lain-lain, saya mohon maaf karena itu memang codingan saya masih belum maksimal. Terima kasih Pak Ikra. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.